Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Dewi Maimunah, NIM 3119093. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pembelajaran dari mata kuliah studi terjemah Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang metode penerjemahan Al-Quran dan apa saja sih problematika yang dihadapi ketika menerjemahkan Al-Quran. Saya dari kelas studi terjemah Al-Quran IATB. Langsung saja, pada pembahasan kali ini adalah mengenai metode penerjemahan Al-Quran dan problematika yang dihadapi ketika menerjemahkan Al-Quran. Namun sebelum kita memasuki pada pembahasan utama tentang metode penerjemahan Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi penerjemahan Al-Quran. Definisi penerjemahan Al-Quran. Secara umum, penerjemahan dapat dipahami sebagai proses pengalihan bahasa, baik proses pengalihan bahasa atau gagasan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lainnya. Maka penerjemahan Al-Quran dapat dipahami sebagai proses pengalih bahasaan firman-firman Allah yang terangkai dalam bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Persia, Jerman, dan lain sebagainya. Tujuan dari penerjemahan Al-Quran itu sendiri adalah untuk mengetahui atau memahami intisari firman-firman Allah dari bahasa atau dari gaya bahasa yang telah diterjemahkan, terkhusus untuk kita orang-orang awam yang tidak dapat mengetahui secara langsung arti atau makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bahasa Arab. Adapun orang yang menerjemahkan Al-Quran disebut sebagai mutarjim. Baik, selanjutnya adalah mengenai metode penerjemahan Al-Quran. Metode penerjemahan Al-Quran itu sendiri merupakan teknik yang digunakan oleh seorang mutarjim atau seorang penerjemah ketika akan menerjemahkan suatu ayat. Adapun secara umum, metode penerjemahan Al-Quran terbagi menjadi dua macam metode. Yang pertama adalah metode penerjemahan lafziyah atau biasa disebut dengan metode penerjemahan harfiah. Dan yang kedua adalah metode penerjemahan maknawiyah atau tafsiriyah. Metode penerjemahan harfiah. Metode ini dilakukan dengan menerjemahkan kata demi kata dalam setiap ayatnya. Biasanya dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam metode penerjemahan harfiah, harus mengetahui huruf tambahan di awal dan akhir kalimat. Itu langkah yang harus kita ketahui dalam menerjemahkan metode harfiah. Yang kedua, harus mengetahui makna kata sambung. Yang ketiga, memperhatikan bentuk kalimat. Dan yang keempat adalah mengetahui arti akar kata pada setiap kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat Al-Quran. Itu merupakan langkah-langkah yang harus kita jalani atau kita lakukan ketika kita menerjemahkan Al-Quran dengan metode harfiah atau metode lafziyah. Yang kedua adalah metode penerjemahan tafsiriyah. Metode ini lebih dikenal dengan metode maknawiyah atau metode yang dilakukan oleh seorang mutarjim
dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terdapat dalam setiap ayat. Kemudian metode ini tidak terikat dengan susunan dan struktur gaya bahasa. Dengan demikian, upaya menafsirkan Al-Quran lebih banyak mengandalkan ijtihad para ulama atau para mufasir, karena menafsirkan Al-Quran adalah suatu usaha seseorang untuk mengetahui maksud dari teks-teks Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Itu sedikit tentang metode penerjemahan tafsiriyah atau metode penerjemahan ma'nawiyah. Adapun menafsirkan Al-Quran sendiri itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana atau dengan cara yang luas. Penafsiran Al-Quran dengan cara yang sederhana misalnya seperti tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini adalah menafsirkan Al-Quran yang dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayatnya secara global. Sedangkan menafsirkan Al-Quran dengan skala yang luas, misalnya seperti tafsir tahlili. Tafsir tahlili ini merupakan menganalisa setiap ayat Al-Quran dari berbagai macam seginya. Jadi kesimpulannya, metode penerjemahan Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama metode penerjemahan harfiah, yakni hanya sebatas mengalih bahasakan dari bahasa Arab, yakni bahasa Al-Quran ke dalam bahasa lainnya. Sedangkan penerjemahan dengan metode penerjemahan tafsiriyah itu penerjemahan yang dilakukan untuk menggali makna atau isi kandungan dari setiap ayat. Jadi yang dilakukan dalam metode penerjemahan tafsiriyah itu langkah-langkahnya lebih luas, lebih mendalam lagi. Nah, selain itu, dalam menerjemahkan Al-Quran pastinya memiliki problematika atau masalah yang dihadapi. Nah, secara umum problematika yang dihadapi ketika dalam menerjemahkan Al-Quran, yang pertama adalah tidak setuju menerjemahkan Al-Quran dengan metode harfiah. Apa alasannya? Sebagian ulama tidak menyetujui penerjemahan Al-Quran secara harfiah, karena alasannya adalah penerjemahan teks Al-Quran ke linguistik lain itu syarat dengan kesulitan. Selain itu terdapat perbedaan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Itu cukup beragam, bahkan berpotensi mereduksi ayat yang sesungguhnya. Itu adalah problematika yang pertama. Kemudian problematika selanjutnya adalah adanya kesenjangan seorang penerjemah atau mutarjim Al-Quran dengan penulis. Yang ketiga adalah khawatir terjemah Al-Quran berpotensi sebagai atau dianggap sebagai Al-Quran Latin, padahal terjemahan Al-Quran ini tidak bisa dianggap sebagai makna murni dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, problematika di antara problematika penerjemahan Al-Quran yang terakhir adalah publikasi terjemah Al-Quran kurang dalam memenuhi standar, sehingga hal ini berpotensi dapat mengaburkan pemahaman kita terhadap makna Al-Quran. Itulah problematika yang dihadapi dalam menerjemahkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah metode penerjemahan Al-Quran itu ada dua, yakni yang pertama metode penerjemahan harfiah atau lafziyah, yang kedua metode penerjemahan tafsiriyah. Dan perlu kita ketahui bahwa terjemahan Al-Quran itu bukan merupakan makna murni firman Allah. Adapun makna murni firman Allah itu sangat luas sekali. Kita harus bisa memahaminya secara detail dan secara mendalam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.